dai dalam perspektif normatif, memang setiap manusia, terutama seorang muslim, itu wajib untuk menyampaikan kebenaran. Di dalam Al-Quran sendiri Allah mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ya. Jadi ini kan konteksnya secara umum, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan penuh hikmah. Ada juga ayat yang lain mengatakan bahwa kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ya. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang dilahirkan di muka bumi ini. Ya, kalian adalah umat terbaik, ya, untuk menyampaikan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Maka itu bicara tentang dakwah, gitu, ya. Nah, tentu dalam dakwah itu ada tadi perdebatan mengenai dakwah secara profesional atau secara dai khusus dan dai umum, ya. Kalau mau diistilahkan, dai khusus itu sebenarnya dai yang profesional, gitu, ya. Kalau dai umum yang tidak profesional di dalam pembahasan agama tertentu atau ajaran Islam tertentu, tetapi dia juga bisa profesional di dalam bidangnya, gitu, ya. Meskipun mungkin kalau misalnya di sini ada yang ahli dalam IT, ya, teknologi, misalnya, ya, dalam teknologi, kemudian mengajarkan kepada banyak orang, ya, di depan umum, mungkin kalau perspektif dai masa kini, ya, itu tidak termasuk dai profesional, ya. Meskipun dai profesional itu bukan dai khusus. Meskipun dai khusus itu sebenarnya adalah profesional, yang ya mungkin perspektif kita saat ini adalah mengajarkan misalnya zakat, ya, puasa, itu, zakat, itu, puasa, sholat dan macam-macamnya. Inilah yang kemudian dikritik oleh Fazlur Rahman, ya. Kalau misalnya membaca bukunya Neomodernisme, di situ mengkritik tentang pendidikan Islam yang selama ini dikotomi, ya. Seolah-olah pengetahuan umum itu bukanlah ilmu Islam, itu. Ini kekeliruan besar bagi Fazlur Rahman, ya, seorang pemikir Islam di dunia, ya, asal dari Pakistan yang menjadi guru besar di Amerika. Itu menulis banyak sekali buku, misalnya bukunya dalam judulnya Islam, ya. Kemudian ada juga judulnya yang lain, misalnya Neomodernisme. Itu sebenarnya satu kritik terhadap salah pahamnya selama ini umat Islam terhadap pengetahuan. Seolah-olah pengetahuan fikih, seolah-olah pengetahuan kimia, misalnya biologi, sains, teknologi, ya, transportasi, itu bukan ajaran Islam. Baginya itu adalah ajaran Islam. Baginya itu adalah ajaran Islam. Nah, yang selama ini yang seolah-olah ajaran Islam itu hanya fikih, sholat, gitu, puasa, zakat, dan macam-macam ibadah mah. Maka kita masuk dalam kategori dai umum kalau begitu. Tapi kalau kalian ahli dalam kimia, fisika, ataukah manajemen, kemudian Anda mengajarkan secara profesional, terstruktur, lebih luas, ya, kalau secara definisi Anda masuk dalam kategori dai khusus. Kalau perspektif Fazlur Rahman, ya, bahwa pengetahuan yang dianggap umum ini selama ini itu sebenarnya juga pengetahuan agama, ya. Begitu banyak dalam Al-Quran yang bicara tentang astronomi, ya, bicara tentang alam semesta, perputaran bumi mengelilingi matahari, pergantian siang dan malam. Itu kan kajian geografi, itu kan kajian-kajian dari kajian umum, ya. Selama ini kita anggap umum sebenarnya, tapi dalam Al-Quran ada. Nah, oke, kalau mengikuti misalnya pendapat umum bahwa dai umum itu adalah yang pertama, setiap individu wajib berdakwah. Yang kedua, terbatas pada lingkungan kecil sesuai dengan profesi serta kemampuan masing-masing. Misalnya Anda cuma tahu satu ayat tentang menyampaikan kebaikan, itu saja. Ataukah Anda tahu tentang hadis tentang kebersihan misalnya, terus Anda terapkan ke teman Anda atau keluarga, bahwa kita nggak boleh membuang sampah sembarangan, gitu. Apalagi membuang sampah
di kali, ya, atau membuang sampah di jembatan, ya, di sungai dan macam-macamnya. Kemudian Anda sampaikan itu, kalau dalam perspektif itu Anda berdakwah secara dai umum gitu ya. Tapi hanya itu Anda tahu. Tapi kalau misalnya Ustaz Adi Hidayat ya, yang profesional dalam kajian tafsir misalnya, itu masuk dalam kategori dai khusus. Ya. Dia bisa menjelaskan ayat per ayat ya. Dia bisa menjelaskan hadis ke hadis gitu, pendapat ulama ke ulama ya. Nah, itu profesional, terstruktur ya, mendalam. Ustaz Somad misalnya, dia ahli dalam bidang kajian fikih gitu. Sistematis pembahasannya tentang fikih ya dari berbagai mazhab. Itu masuk dalam kategori dai khusus ya. Kalau kita memisahkan antara pengetahuan umum dan pengetahuan agama gitu. Itu kalau kita misahkan. Tapi kalau menurut saya bidang apapun yang Anda geluti dan Anda profesional dan mengajarkan ke orang lain, itu juga berdakwah dan itu juga masuk dalam kategori dai khusus. Itu bagi saya karena saya sangat senang membaca pemikiran-pemikiran Fazlur Rahman yang tidak mengkotak-kotakan pengetahuan agama dan pengetahuan umum gitu. Karena apa yang diajarkan dalam agama, dalam Al-Quran itu banyak sekali bicara tentang pengetahuan-pengetahuan umum yang selama ini kita pisahkan itu. Ya. Dalam Al-Quran bicara tentang teknologi ya, perkembangan sains itu, bicara tentang dirgantara itu. Misalnya dalam Al-Quran dikatakan manusia tidak mampu menembus langit kecuali bisultan. Dalam tafsir beberapa tafsir ya, bisultan di situ artinya kekuatan atau kemampuan. Misalnya seorang sarjana muslim seperti B.J. Habibie itu bisa mentransformasi ayat-ayat teknologi ayat dirgantara menuju perkembangan teknologi yang betul seperti pesawat gitu kan. Artinya kalau dia menyampaikan tentang teknologi pesawat, bagi saya itu dai khusus itu. Ya. Meskipun kalau secara pandangan umum itu disebut sebagai masa sih B.J. Habibie seorang dai ya, dai khusus, dai umum aja gitu. Karena kan dia hanya hebat dalam bidang teknologi misalnya. Tapi kalau kita bicara dai khusus itu adalah sesuatu yang profesional ya. Ilmunya mendalam terhadap satu keilmuan, ya B.J. Habibie masuk dalam kategori itu. Dia mendalam kajiannya terhadap dirgantara ataukah pesawat terbang. Di dalam Al-Quran ada yang bicarakan seperti itu dan tahu seluk-beluknya, tahu bagaimana takarannya ya, timbangannya dan beratnya gitu. Tahu, mengerti tentang sayapnya, mengerti semua. Gitu. Nah, kalau dia menyampaikan ilmu itu, ya, kalau dalam perspektif Fazlur Rahman, nah itu masuk juga dalam dai khusus yang artinya menyampaikan keilmuan dengan penuh profesionalisme. Dia profesional, dia mendalam, sistematis, terstruktur. Gitu. Nah itu kalau melihat pandangan-pandangan profesional. Tadi ada juga perdebatan apakah materinya yang menentukan ataukah mad'unya yang menentukan. Kan materinya tadi, apakah materinya menentukan itu dai khusus atau dai umum gitu. Menurut saya bukan materinya ya, tapi apakah dia mendalam pengetahuannya terhadap apa yang disampaikan itu. Misalnya ini ada dai khusus. Seperti misalnya ulama ya, kiai yang betul-betul mendalami. Nah, misalnya pendakwah yang telah mengambil spesialisasi atau keahlian khusus di dalam bidang ilmu Islam. Kan sekarang juga banyak guru besar sekarang yang dalam sejarah pemikiran Islam atau sejarah peradaban Islam. Bukankah dia menjadi profesor dalam sejarah peradaban Islam itu melalui kajian yang sistematis, ya, profesional, terstruktur. Lantas apakah ketika dia menyampaikan sejarah peradaban Islam bukan dikatakan sebagai dai khusus? Nah, itu termasuk dai khusus, ya, meskipun dia menyampaikan dalam perspektif sejarah, ya, Islam dalam perspektif sejarah. Nah, kalau orang menyampaikan Islam dalam perspektif teknologi atau perspektif sains dan teknologi, itu kan juga dalam kategori berdakwah gitu. Berdakwah secara profesional atau masuk dalam dai khusus. Cakupannya, perannya lebih luas dan strategis di masyarakat dan memerlukan kualifikasi atau mendekati ideal. Dia
punya keahlian, maksudnya punya keahlian. Kemudian contohnya mubalik, ulama, kiai, dan penceramah profesional. Nah ini contohnya yang kurang ya. Kalau hanya sekedar itu disebut sebagai dai khusus, hanya sekedar ulama ya, ulama dalam artian kekinian ya, ulama dalam artian saat ini kita pahami sebagai orang yang punya pondok pesantren misalnya. Tapi kalau ulama dalam arti yang luasnya, artinya orang yang memiliki pemahaman yang mendalam, itulah ulama gitu. Jadi ulama itu artinya orang yang berilmu. Oke. Maka ada yang disebut sebagai alim ulama gitu ya. Ataukah ada yang ulama itu artinya memiliki keilmuan yang mendalam ya. Itu namanya ulama. Tapi lama kelamaan itu mungkin dari pengaruh penjajahan ya, pengaruh kolonialisme, Islam itu selalu disempitkan maknanya itu. Ulama itu seolah-olah hanya yang bisa membaca kitab kuning, yang pernah mondok dan punya pondok pesantren, itulah ulama. Padahal kalau dalam tradisi Islam, ulama itu artinya orang yang punya pemahaman mendalam, punya keilmuan yang mendalam, punya keilmuan yang banyak, itulah disebut sebagai ulama gitu. Ya. Nah, itu yang mungkin perlu disegarkan kembali mengenai arti ulama ya. Arti ulama yang selama ini kita pahami dengan sebenarnya. Misalnya kan di dalam ajaran Islam ada dikatakan bahwa ulama itu adalah pewaris para nabi misalnya. Ya. Apakah pewaris para nabi itu hanya sekedar orang yang kiai yang punya pondok pesantren, yang tamat kitab kitab gundul misalnya, kitab kuning, ataukah apakah hanya dia yang berpotensi mewarisi keilmuan para rasul itu? Kan belum kan tidak adil kalau begitu ya pemahamannya. Kan ilmu rasul itu bukan hanya sekedar persoalan agama. Rasulullah itu memberikan praktik keteladanan dalam perspektif politik. Ya, politik membangun negara gitu. Nah, kalau ada umat Islam yang hebat dalam berpolitik, pandai dalam bernegosiasi, pandai dalam manajemen, bukankah dia mengikuti petunjuk Rasul ataukah yang pernah dilakukan Nabi dalam membangun negara Madinah? Nah, ini yang menjadi yang selama ini Islam itu selalu disempitkan ya, hanya pada bagian-bagian ranah-ranah tertentu seperti ibadah mahda ya, ibadah-ibadah ritual. Nah, tidak seperti itu ya. Islam itu baik itu ibadah ritual maupun ibadah sosial, baik itu bidang agama, baik dan sejarah, politik, sains dan teknologi, manajemen, itu semuanya masuk dalam kategori pemahaman Islam. Oke, sebelum kita selesai, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan dalam seputar mata kuliah ini.